hari. Setelah berlama-lama, ini dia ronde kita keempat. Ini dia Erangel pertama kita. Enjoy the show. Yap, kita bakal bahas untuk early game. Ya pesawatnya pelit banget sih hari ini. Sumpah, Miramarnya pelit. Lagi-lagi loh. Yang nggak pelit cuma di Sunhawk tadi. Setengah. Iya, Ini pelit banget. Pelit banget. Big mapnya gede-gede kayak gini kan, mapnya tapi pelit banget dari segi pelik pet. Kok bisa ya pelit banget ya? Nggak tahu ya, apakah ini faktor-faktor kepelitan yang sedang muncul untuk hari ini. Tapi kalau kayak gini ya, kalau kita ngikutin pattern dari circle-nya, harusnya ke utara lagi. Kalau sesuai game-game sebelumnya, ketika ke bagian selatan, mentara ke utara. Kita bakal lihat kali ini apakah teori counter itu berhasil atau enggak. Ya, dan kalau gua inget-inget, kemarin tuh di hari yang ketiga circle Erangel-nya ke kiri terus. Oke. Ngambil Quarry, Gatka, Verifier, Primox. Oke. Hospital juga masuk. Jadi ya kita lihat kali ini circle pertamanya bakal muncul di bagian mana, karena semuanya sudah pada drop. Dan GD, apakah GD bakal ke Milta lagi, bro? GD bakal ke Milta, kita bakal lihat apakah mereka bakal menuju ke bagian Milta full, lagi ya, harusnya. full Milta sih kayaknya. Nggak terlalu banyak perubahan dan memang sih pasti ini udah kan akhir minggu pertama. Harusnya semua tim udah mulai menemukan ini sih kayak drop mereka masing-masing, ada kan drop mereka ada yang sharing. Ketika grup mana nggak bermain mereka isi, ketika grup ini nggak bermain mereka isi sini. Jadi udah mulai menemukan juga posisi-posisi dan juga timing-timing untuk mengisi kota-kota tertentu. Oke, tinggal ngelihat nanti cara mereka berotasi seperti apa, looting time early mereka juga bakalan seperti apa. Karena ada beberapa yang bentrok buat rebutan vehicle dan circle teorinya masih masuk. Utara kali ini untuk circle, yang pertama dengan flag pad di arah selatan. Yap, kita bakal juga tampaknya teori masih sama. Kalau sesuai teori tadi, Bas, harus serka ke arah Severny Stalber. Kalau berdasarkan teori yang tadi ya. Severny Stalber. Oke, atau enggak Severny-nya setidaknya masuk lah sebagian paling enggak ya. Sebagian tulisan apa kotanya nih? Tulisan lah ya. Tulisan lah kita ambil Tulisan. ya. Patokan tulisan ya. Oke, kita sudah membahas untuk early game-nya. Silahkan 1 menit tanpa caster. Wah, ini gak bisa sih, bro. Gak bisa sih gua. Aduh, kenapa tiba-tiba kenok Yami? Awas, ada Octai bakal memberikan backup, tapi di shot Jaga jarak sama seorang Gosu. Berhati-hati, masih bertahan di bagian broken wall. Backup akan segera dilakukan, tapi Gosu berusaha untuk mendapatkan pick menuju ke arah Octa, bermain di bagian dalam. Masuk ke arah rumah finishing, akan segera dilakukan, tapi Octa memberikan backup dengan sangat bagus. Dia punya Bison di tangannya dan akan segera menggocek. Free Fire diberikan kembali, memutar ke arah belakang untuk melakukan revive supaya kondisinya untung untuk 2 lawan 1. Dia mancing Gosu nih buat nge-push dari bagian open sehingga dia bisa ngenokin ke arah Gosu tapi oh no! Gosu! Oh my god, boom! Backupnya tidak datang karena tadi terlalu jauh, split dari boom tidak terlalu maksimal dan sebuah ketenangan yang cukup baik dari playernya SLD. Iya, shine like diamond bener-bener kali ini. Wow, shining banget menumbangkan dua pemain dari Boom. Terlepas Indo Pride, that was a nice play. Yap. Itu permainan yang tenang banget dari seorang Gosu. Dan ya, lagi yang sudah terjadi, Boom fokus dengan 2 player kalian. Wah, sedih banget sih gue tadi. Wah, kita berusaha buat ending nyoba 1 menit tapi gak bisa. Karena momennya langsung dikasih. Dikasih momennya dan bisa. Sayang banget momennya tadi memang merugikan Boom dari Indonesia. Tapi it's okay, game belum berakhir. Pokoknya intinya belum berakhir sampai benar-benar berakhir di lobby. Betul, itu gue ngelihat momen satu tim Indonesia pincang 2 pemain ya. Itu kayak bibir gue langsung lemes cuy. Boom pernah chicken kok tinggal sisa 2. Iya, Yumi sama Rezi. Iya, betul. Kalau kita berbicara sejarah juga banyak banget momen dimana tim Indonesia tinggal 2 tapi bisa setidaknya masuk di top 5 atau top 3 gitu. Belum selesai perjalanan mereka. Betul sekali. Cuma kalau kita lihat dari progresnya 2 pemain Boom lainnya itu mereka tuh agak nge-split gak sih? Boom berarti? Boom itu nge-split tadi, lumayan jauh. Tadi mereka ngambil rumah di bagian gorong-gorong, mungkin tadi juga ada nge-split ke bagian ujung-ujung dari gorong-gorong, juga makan rumah kuning sampai dekat area ruins. Sehingga jarak dan mereka cukup kejauhan dan backupnya susah, kendaraan gaspon, abis lah mereka. Wait, rumah kuning itu rumah ini gak sih yang biasa di checkpointin BTR juga di bawahnya Pochin? Iya, enggak beda-beda. Beda ya? Ini rumah ini maksudnya yang dekat ruins. Oh, I see. Ada yang rumah kuning itu 5 kalau nggak salah. Soalnya saya ingat gue ada rumah yang tadinya kuning, catnya berubah jadi biru cuy. Di update-nya Erangel tuh. Oh iya. Saya ingat gue ada yang tadinya rumah kuning. Udah kita kasih istilah rumah kuning, ngikutin dari komunitas. Rumah 12. Terus tiba-tiba berubah, warnanya dari kuning jadi biru. Rumah 12 sih kayaknya pas. Ya memang banyak perubahan yang terjadi tentunya untuk membuat
kondisi terrain yang ada tuh jadi seimbang. Kayak di hospital kan dulu kalau orang udah kontrol ke arah hospital susah buat ditembus. Sekarang Tapi dibikin sekarang lebih kan imbang. dibuat lebih imbang. Adanya beberapa obstacle yang ditambahin, terus kayak ada beberapa celah juga yang bisa jadi entry buat tabrak ke arah hospitalnya. Iya, tapi ya baik lagi sih. Semua patch dilakukan demi mengimbangkan gamenya. Iya. Andaikan dari map-mapnya ada patch, itu berarti kan mereka juga melihat bahwa mungkin ada tempat yang terlalu OP, perlu kita kasih counternya. Betul. Atau ada yang kontra terlalu kuat, kontranya dibikin lebih jelek sedikit tapi Rezi ngepron. Alright, ini dia. Nggak ketahuan. Sebuah pergerakan terpesona dari Ayo seorang spray Rezi, Rezi. nokin. Sabar, tahan. Udah tembak, kenok. Wah, setidaknya tarik satu kaki, berhasil. Nice Rezi. Oke, dapat tinggal smap di sisi belakang yang sudah terpantau juga. Kalian dari Boboho, Rezi bakal duet dan Nice! dapat lagi smap. Ditumbangkan up 2, down 2. SLD langsung kehilangan 2 Iya. player mereka. Kolaborasi mutualisasi yang tidak terencana antara Geek Family juga Boom berhasil memincangkan Shine Like Diamond. Ya, lu tau meme ini gak sih pas Apa tuh? yang dua tangan bersalaman yang berotot gitu kan? Tahu gua. Jadi ototnya itu Geek Fam Sama sama Boom tumbangin SLD. Betul sekali. Tanpa direncanakan, Tanpa hal direncanakan. itu tiba-tiba terjadi. Ya, kadang-kadang pas hal-hal yang terbaik adalah hal-hal yang tidak direncanakan. Betul sekali, ya. Rezeki dari Tencent Ya. barusan tuh ya. Lihat aja pas, lu kalau mau cabut nongkrong, yang direncanain jarang Bener. berhasil. Kayaknya The Caster udah sering deh Ya. ngelakuin plan buat nongkrong, buat Tapi kalau dadakan healing. tiba-tiba, woi Iya. ngumpul, ayo. Weh, Gading sekarang berangkat tiba-tiba. Tapi kalau minggu depan kita kesini ya, kita kesini ya. Sorry bro, gak bisa bro. Aduh, sorry nih batal besok ya. Aduh, sorry bro. Jadi gimana tinggal 3 orang batal nggak batal? Tapi kalau dadakan semuanya tiba-tiba bisa gitu ya. Kalau dadakan, woi sekarang atau nggak siang kesini? Benar. Ya, siap. Ya itulah yang namanya rezeki kehidupan. Ya, memang kadang-kadang itu hal-hal yang tidak direncanakan adalah hal-hal yang terbaik. Ya betul, dan ini apakah bakal ada sebuah hal yang tidak direncanakan awalnya, tapi bakal bertambah poin lagi buat Boom? Oh enggak, dilepas tuh Atau Xavier ya. mungkin jadi berkah bagi Geek Fam? Iya. Nggak, belum. Who knows, gak ada yang Belum. tahu juga dengan Ya. kondisinya saat ini. The Xavier masih asik-asik lewat di sekitar pegunungan Gergopol dan Gergopol Container. Ngelewatin 2 pemain Boom dan 1 pemain Geek Fam tadi. Yap, tampaknya Frankie dan kawan-kawan kali ini bukan menggunakan kapal tapi menggunakan motor untuk melintas melewati Wrangle. Tidak, tampaknya sudah menemukan kendaraan dan tidak perlu lagi untuk menggunakan motor 3 dia. Tapi Wadaw! lihat Kede bakal fight dengan tim Infinity di mana Logan menemukan seorang Booms, menumbangkannya. Apakah bakal ada trading shot? Tampaknya belum ada. Mikil nggak- Mela knockout, Daybot knockout dan GD tinggal menyisakan 2 player mereka saat ini. Apakah worth it? Sangat tidak karena tinggal Alan dan juga Kyle Mitchell yang bertahan dari tim Genesis Dogma. Waduh, kenapa ya 2 tim Indo nih kepotong loh. Keluar dari Milta ternyata bonyok buat GD-nya. Terus nggak keluar sih kalau Boom. Apes di early split yang mereka lakukan berpapasan dengan SLD. Dan apes juga dari Boomnya. Yap, apes juga dari Boomnya. Tapi tentu kita bakal lihat juga tampaknya dari beberapa tim sudah mulai harus melakukan rotasi, melakukan setup kembali dan dari DBD mereka pun sudah mengambil titik tertinggi dari area-area Gergopol dan juga Gatka. Ini Gunung Gergopol. Yes, Gunung Gergopol high ground yang paling enak sebenarnya dimainkan kalau kita lihat dengan posisi circle yang menuju ke bagian utara. Dan tentunya beberapa tim akan cepat untuk mengambil keuntungan tersebut. Dan ada beberapa tim juga yang mungkin bakal berpikiran, oke, gue hindarin Gunung Gergopolnya karena terlalu banyak sih menurut gue, kayak kontrol area di bagian Gergopol pegunungannya. Gunungnya bisa dikontrol, terus kompon-kompon bawah kayak rumah kuning, rumah biru yang ada basementnya juga biasanya dikontrol. Itu yang bakal diantisipasi lah untuk tim-tim bertukan posisi mana yang bakal mereka ambil untuk checkpointnya mereka. Iya, tapi kita bakal juga tampaknya dari Nuzi. Dia pun sedang mengejar kah kali ini? Mengejar. Dia mengejar Capone melakukan spray dan juga menuju ke arahnya tapi belum menemukan targetnya sama sekali. Belum connect karena jarak di antara mereka yang begitu jauh kali ini. Yes, kita lihat dari AE. Mereka bermain dengan sangat lambat, melakukan rotasi dengan santai kali ini dari Alter Ego. Mereka sejauh ini kita lihat satu-satunya tim dari selatan yang belum masuk ke circle yang kedua. Berbeda halnya dengan tim-tim yang mengontrol di sekitar ruins atau checkpoint, choke point yang ada di sekitaran jembatan-jembatan Gergopol juga. Berbeda juga dengan tim yang langsung aja ngambil ke arah utaranya nih yang dilakukan sama SLD ya. Menurut gua kayak udah permainan defensif. Mereka ngambil pinggir tebing, fokus ke 180 derajat daratan yang bisa mereka kontrol. Iya, tapi lihat dari Yudo Alliance, kini mereka pun mengambil bagian-bagian bunker kali ini dan ini tempat yang cukup enak untuk defense. Tapi sulit keluar Pasta. Sangat sulit keluar dari bagian-bagian posisi ini karena bagian high ground-nya sangat bisa melihat ke bagian bunker.
dan Forival mengisi tempat yang nge-counter tempat bunkernya Yudo Lions. Yap. Tampaknya dulu tim yang pernah bersatu, Yudo Lions Forival, bakal bertemu kembali di Rozhok. Sempat ngejogres, terus sekarang udah gak ngejogres lagi ya. Jadi ini ya masing-masing ya. Betul, memilih jalan masing-masing. Tapi box juga ada di sekitar sana, nggak terlalu jauh dari arah Forevals dan juga Yudo. Mereka kayaknya lewat jembatan Yasnaya atau mereka lewat jembatan Rozhok sih untuk ada di titik ini sekarang. Oke, tapi itu bakal juga tampaknya dari Trisma. Dia pun sedang coba untuk memantau sekitaran area-area dari bagian utara Rozhok. Dan Bensu pun kali ini ya mungkin mencari ayam kali ya. Udah pasti dari ayam. Biar bisa digeprek ya. Iya. WWCD-nya digeprek. Iya, WWCD-nya digeprek. Terus Bensu yang jadi finishing momennya. Iya. Digeprek lawannya demi Geprekan dapetin ayam dari Bensu ya. Oke. Mantap sekali. Tunggu ya kayak tungguin ya. Terus ada player baru ntar kan tiba-tiba masuk di timnya Bensu. Ya, jadi banyak banget lah pokoknya yang bisa terjadi. Ini kenapa sih produser kita ya? Iya orang nama. Iya. Orang nama kita lagi ngomongin Bensu yang berusaha ngedapetin WWCD gitu kan ya. Kita Iya, lihatlah kita ketem aja kalau nggak boleh bahas Bensu. Walaupun Bensu masih kelihatan artinya bakal datang dari satu pemain tem tapi masih belum Unicil. bisa dapetin satu pemain dari Box Gaming dan di arah lain satu knock tadi berhasil diamankan oleh tim GD. Ya, tapi kita bakal diserang Onzen kali bakal langsung memantau ke bagian bawah lower ground. Tem pun cukup enak posisinya melakukan spray down through the smoke, belum menemukan kembali targetnya dari box. Masih harus bertahan di bagian asap-asap yang mereka lontarkan. Sejauh ini GD masih ada 2 player yang bertahan, Boom 2 dan juga kali ini Alter Ego masih lengkap dengan keempat player mereka. Dan Betul. sejauh ini Alter Ego masih belum terpantau, belum terlalu banyak aksi yang terlihat dari sisi mereka. Dan dari tim Boom juga setelah tadi mereka menarik kaki SLD, udah menghilang dulu sementara waktu. Betul. Kayak udah ngeghosting habis nunjukin diri mereka. Habis itu mereka menghilang, senyap, nggak tahu Boom sekarang ada di bagian mana belum terpantau oleh observer dan juga in-game director kita. Sementara BN sudah terpantau kali ini. Mereka masih bermain-main di sekitar server nih. Tapi tembakan datang dari Bruriram. Front shoot berarti ke arah sarang kapun di atas atau di dalam dasianya. Nggak bakal meledak sih. Terlampau jauh tapi gue yakin itu kayaknya berasap. Iya, tapi kayaknya mungkin belum berasap sih Pas, tapi mendekati asap karena spray yang dilakukan juga jaraknya jauh. Belum tentu semua pelurunya connect dengan penarikan yang dilakukan, dengan tracking yang dilakukan. Tapi dari BN setelah silence di belakang Kara Lobby, sekarang mereka tinggal menyisakan 3 player dan mereka ada di bagian bunker dekat dengan area shooting range. Circle ketiga akan muncul dan ini adalah circle yang sangat-sangat penting untuk menentukan tempo masuk ke late game nanti ya Pasta. Betul sekali, dan circle yang ketiga dalam 3, 2, 1 bakal muncul. Agak mendonat. Sentral. Betul sekali. Tapi Boom selamat untungnya dengan zona seperti ini, kota banjir masih menjadi inceran, tapi lihat Alter Ego Pasta. Alter Ego kayaknya bakal mengambil bagian-bagian kastil di bagian ruins untuk meningkatkan atau mengelevasi posisi mereka supaya vision mereka bisa peroleh ke bagian depan itu terbuka dan Geek Farm bisa menjadi inceran dari tim Alter Ego. Tapi nggak ada jaminan sih buat circle berikutnya bakal menuju ke sekitar winsnya. Biasanya kalau udah kayak gini-gini kadang-kadang tuh agak-agaknya bouncing gitu loh. Tadi Ke tempatnya adik lu, ke selatan, tempat-tempatnya selatan. bunker. Ke arah sana lah, ke sekitar shooting range atau bahkan bisa aja ke arah sekitar bangkai pesawat. Bisa aja. Sampai utara banget itu ya masalahnya. Tapi ya tentu kita bakal lihat itu circle keempat. Circle ketiga ini sudah ada gambaran Pas. Ada bayangan lah kurang lebih circle bakal di mana aja nih untuk late game-nya. Nggak bakal jauh-jauh banget, nggak bakal terlalu banyak pilihan lagi. Tinggal gimana mereka melakukan setup untuk bergerak ke next step-nya. Iya, dan ini menurut gua kayak kecil kemungkinan lah untuk circle-nya tuh ada ke arah compound. Kayaknya bakal ke arah open field dan vehicle bakal menjadi satu hal penting untuk di momen-momen akhir nanti circle ketiga. 2 menit kurang lebih pergerakan yang bisa mereka lakukan untuk menuju ke arah checkpoint yang mereka inginkan. Tapi dari My Name sudah mulai melihat pergerakan dari Infinity. Dan Infinity dapat satu area compound di pinggiran circle. Cukup berdekatan dengan Bruriram ya, yang belum ada tanda-tanda perang di antara kedua tim ini. Tapi BN, pergerakan mereka terspot oleh tim Bacon dan sudah ada smoke yang terpop up. Langsung hybrid ke arah belakang dan belum pertembakan yang diupayakan. Tapi tiba-tiba Infinity Nuzi tertangkap oleh 2 pemain dari Bruriram dan Tiger memberikan tembakan namun masih belum bisa mendapatkan sebuah knockdown. Masih bisa bertahan, granatnya miss, gak connect ke siapapun. My Name berusaha untuk mencari dan menggali informasi tapi granat bakal dilemparkan kosong, gak ada orang di sana. Akan diselamatkan Nuzi, selamat karena tadi langsung order ya driver online untuk menyelamatkan dia dari posisi yang tidak aman. Iya, tampaknya dijemput kali ini menjadi kunci keselamatan dari seorang Nuzi dan dari Bruriram. Mereka pun sedang coba untuk melakukan rotasi dan ngedefend satu area dekat dengan area posisinya Sever nih kali ini. Gua jujur ya Flo agak grogi gitu karena ada mantan caster PUBG Mobile yang tiba-tiba suhu kita yang udah jarang dipanggil karena rate-nya kemahalan ya Flo ya. Ada Wilson yang tadi tiba-tiba datang ke studio kita. Iya, kayak kangen ya dia. Iya, kangen ya. Iya.
Enak sih mana? Kangen dia pas sama dunia PUBG Ya, Mobile. betul. Jangan. Kalau Wilson kayak ke PUBG Mobile, ntar netizennya bilang, kasih yang lain ngomong dong gitu. Oh, Jangan. iya. Tapi biasa dia Wilson tuh muncul ketika ada kostum-kostum. Ya betul. Karena dia rajanya kostum ya. Ya, nanti kita bakal lihat ya apakah ketika ada kostum lagi muncul special guest. Ya kembali. oke, kita kembali lagi menuju ke arah gamenya. So back to the beat. Back to the game. Dari Di Xavier yang lewat di sekitar. Wah, dia yang buka tembakan, dia yang kenok. Kemana coba? dibalikin. Tapi Gosu, lagi-lagi Gosu yang menjadi mimpi buruk untuk tim-tim yang menabrak ke arah tim Shine Like Diamond kali ini. Granat bakal dimasak, Gosu mengusir Rabis yang mendekat menuju ke bagian rumah yang dikuasai oleh seorang Gosu, dan granatnya hampir connect. Cuma Shotgun sedikit lagi. cicilan damage saja, dan Gosu masih mengandalkan sebuah DBS, bakal bermain dengan jarak dekat kali ini. Belum connect. Sebuah jump shoot yang masih belum berhasil connect. tempat Tapi lainnya, Pak. Gosu termakan oleh Blue Zone dan tersandwich oleh tim Bacon. Dan tidak tertumbangkan kali ini. Bukan tidak ketumbang ya, tapi tidak Pantes gue kaget lu bilang tidak. Pas gue baca nicknya tidak. Oke. Iya. Terima kasih. Dia pun tertumbangkan, cukup sakit, dan Rabis juga terkena kali ini. Spray dari Ice yang begitu dingin, begitu akurat, dan Iya. menumbangkan Rabis menuju ke arah lobby. Dex is in trouble. Iya. Karena tinggal satu player yang bertahan, dia pun coba untuk revive, tapi dengan zona akan bergerak 20 detik jauh dari posisi mereka. 300 meter zona keempat. Ini bakal jadi PR yang cukup berat bagi tim Dex. For Rival, tampaknya mereka pun gak terlalu perlu pindah posisi, cukup enak posisi mereka. Tinggal gimana mereka nanti bisa bergerak untuk next step mereka nanti. Betul, harus memikirkan nanti gimana cara mereka masuk, karena sudah terbalap oleh beberapa tim yang lebih cepat untuk masuk ke bagian zona keempat. Infinity, mereka juga bergerak cepat untuk mengamankan setidaknya seperempat atau setengah circle yang keempat saat ini. Nuzi sudah melihat target yang dia inginkan, ternyata GD yang bakal menjadi target dari Nuzi saat ini. Sudah mendapatkan sebuah informasi, granat bakal dimasak. Nuzi bingung menembak kemana, tapi granat dari Alan yang terlebih dahulu connect menuju ke arah seorang Gatani. Tumbang satu dari tim Infinity. Oh, Nichil terkena BN. spray dari BN. Jangan ganggu GD, tolong. GD lagi mau menang. Tampaknya dari Nuzi melihat bahwa GD kehilangan anggota mereka, dia pun melontarkan beberapa granat. Boboho pun tertangkap oleh adik Luke kali ini. Adik Luke menangkap kakak Boboho. Iya, udah mulai lemes gua ngeliatnya ya. Tiba-tiba ada porak-poranda fight yang terjadi. Belum kelihatan Altrigo, mereka bakal fight dengan siapa, tapi dari Bruriram yang hanya menyisakan Tiger seorang diri. Ini gua dong yang sadar, apa lu juga sadar, Flo? Kenapa tuh? Tiger nih punya survival skill yang cukup tinggi dibandingkan anggota Bruriram yang lainnya. Iya, dia sering banget menjadi last player standing, menjadi penyelamat bagi tim Bruriram, dan ya kali ini kembali menjadi salah satu harapan bagi Bruriram juga untuk di game kita yang keempat. Tapi untuk kita bakal lihat dari seorang Max LV mulai terpantau juga kali ini Noise. Apakah bisa menemukan seorang Ravenclaw? Itu Nggak, kayak jatuhnya kayak burst damage sih yang dikasih. Tembakan cara-cara burst kan kayak lu pakai M16 dengan 3 peluru gitu. Cuma efektif loh tadi dilakuin ya. cukup perih. Iya. Apalagi dengan jarak segitu, dia nggak ngepron, dia posisi berdiri, nggak jongkok pun nggak gitu kan. Yap. Dan posisi dia ngelin, itu cukup sakit tadi. Tapi ya, lagi-lagi tembak-tembakan jarak segitu memang tidak bisa diharapkan langsung knock-out orang, cukup nge-pressure aja. Ya, itu dia yang sudah kita lihat dan saksikan sedari tadi. Momen-momen third party yang terjadi dan Infinity. Tinggal 2 pemain yang tersisa, tapi mereka sudah mendapatkan 3 elimination. Dari arah tim Yudu saat ini, mereka masih unggul dengan 4 elimination. Dan tadi kalau nggak salah ketika mapnya sedikit terbuka, gue ngelihat kayaknya Geekfam punya satu spot yang cukup bagus untuk di circle yang keempat ini, Flo. Ya, mereka cukup enak, tinggal gimana mereka bisa mengontrol area mereka. Tapi tentu, karena posisi mereka enak pas Geek Farm, yang rugi adalah Alter Ego dari Indonesia. Ya tentu gue ingin Alter Ego yang sebenarnya lolos. Udah ya. pasti dong. Pasti, tapi Udah balik pasti lagi dong. semua tergantung gimana mereka bisa memainkan kartu-kartu mereka dalam game kali ini. Ya, karena Boom kalau kita lihat juga tinggal 1 pemain saja. The last man standing dari Boom Esport. Entah ada di bagian mana, harusnya nggak terlalu jauh dari Ruin sih posisinya saat ini. Tapi tiba-tiba For Rivals membuka tembakan mereka, mengganggu pergerakan dari box dan box. Dipulangkan ke arah lobby. Iya, tentu kita bakal lihat dari box juga bakal bertahan. Tapi lihat, dari posisi mereka pun cukup sulit untuk bertahan dimanapun tadi dan akhirnya ke pick off. Tapi dari Infinity, dengan 2 player saja, kita ingat Nuzi, seorang diri pas pernah ngacak-ngacakin satu tim utuh. Kali ini kita bakal lihat dari Nuzi dan juga Mela. Satu tim pun dipulangkan ke arah lobby. Memang Infinity, 1 orang bisa menghadapi 1 squad. Iya. Wow. Ini emang cukup strong sih kalau kita lihat dari performa tim-tim Thailand ini. Kayaknya mereka mau dipinjangin 1, pincangin 2. Kayak survival skill dan juga counter yang mereka berikan tuh, wah, di luar nalar coy. Di luar nalar, emang kuat banget sih. Apalagi Infinity
Nuzi terutama dan juga Iya. Mela. Memang ini adalah dua player yang mengerikan banget. Tapi U2 Lions melihat tim-tim lain mulai step up, mereka pun tidak sungkan untuk memberikan yang terbaik juga di game kali ini. Sementara mereka kalau ditanpa FaZe Clan, mereka adalah tim dengan poin tertinggi. Betul. Dengan 144+4 kali ini. Dan tentu dengan 4 player yang bertahan, mereka akan menambah poin-poin berharga. Yes, dan Explosive tadi berhasil mendapatkan satu confirm elimination lagi, tapi boom, lagi berada di bagian belakang dari Yudu, terspot oleh seorang Repo Boy dan boom dipulangkan ke arah lobby. Berarti dari Indonesia hanya menyisakan Alter Ego saja, Flo. Iya, tinggal Alter Ego saja. Tapi tentu kita bakal lihat juga nih, dari Alter Ego masih ada 3 player, tapi Bacon pun tertumbangkan oleh Tem yang sudah mengantongi 5 elimination saat ini. Terlihat juga satu persatu tim mulai berjatuhan, satu persatu tim mulai di pick off. U2 Lions, VPE, Tem masih utuh dengan keempat player mereka. For Ivan juga Geek juga masih utuh. Tapi BN, DX, Invin Wah. udah bener-bener ke pick off habis-habisan. Tapi Geek yang masih strong, masih lengkap, langsung knock out juga pemain dari tim Alter Ego. Spray dari tim Alter Ego belum menumbangkan player dari Geek Fam, tapi kali ini Stone Grenade cukup membuat mereka kelimpungan. Tapi Alter Ego tinggal menyisakan seorang fanatik kali ini. Ya, ada fanatik yang tersisa seorang diri dari Geek. Mereka masih untuk 4 pemain, bakal ada setup utility ke bagian lantai 2-nya. Mau bergerak ke arah mana, bersembunyi di sebuah balik kotak. Oh, double pick dari Geek Fam. Itu kalau tadi dari ayam mereka bisa di-tag kompor ini, posisi mereka enak banget. Satu-satunya tim yang bakal ada dan datang dari bagian selatan. Iya, tapi ya sayang sekali kembali semua perwakilan Indonesia harus ditumbangkan sebelum semuanya bisa masuk ke dalam top 8 kali ini pasta. Baik lagi, continue with the game. Kita bakal keliling kembali 7 tim yang tersisa, 19 player yang masih remaining. U2 Lions bertumbang, yang berarti VPS sangat-sangat besar kemungkinannya bersama dengan Tem untuk mengejar top 2. Betul sekali. Untuk mepet lagi poinnya ke arah FaZe Clan yang ada di peringkat pertama namun tidak terhitung untuk di game ini karena mereka tidak bermain. Grup mereka tidak bermain, tinggal 7 tim. Kali ini yang tersisa akan diledakkan sebuah vehicle untuk memberikan damage cicilan menuju ke arah Mela, tapi Mela masih bisa bertahan di balik sebuah batu dan ini dia Tem mulai mengontrol setup mereka. Regroup mereka lakukan, bergerak perlahan dan Forever tadi mendapatkan satu pemain, tapi di bagian lain ada Infinity yang sudah dipulangkan ke arah lobby, tapi mereka bawa 6 elimination. Yap, 6 elimination tentunya akan membuat mereka lompat secara poin keseluruhan. Tapi perhatikan sana juga dari tim For Rifles. Mereka pun dihujani granat, dihujani peluru. Benar-benar ingin ditumbangkan oleh Geek Fam dan juga Tem. Tapi granat yang dilontarkan oleh tim lawannya belum connect ke arah Tem. For Rifles belum bisa connect ke arah Tem. Dan malah Geek Fam yang mendapatkan poin-poin cukup besar pada game kali ini. Yap. Mika sudah mengantongi 3 elimination. Yuhai menjadi scout ataupun tanduk terdepan bagi tim Geek Fam dengan menumbangkan pemain-pemain dari For Rifles sekaligus membuat space bagi timnya. Ini menurut gua Geek jadi satu kuncian penting sih untuk tim-tim yang bakal rotasi ke arah selatan dari circle yang ke-6. Karena mereka udah bener-bener tim yang ada di bagian belakang dari arah selatan circle yang ke-6. Kalau misalkan kayak For Rifles pengen ambil sisi selatan yang ngambil cekungan lower ground, ya udah pasti bakal ketangkep sama Geek Fam. Dan lihat, satu persatu pemain dari For Rifles bonyok dan dibonyokin sama Geek Fam. Yap, tapi dari Geek Fam mereka punya posisi yang begitu enak. Splitnya begitu bagus. Tinggal gimana mereka bisa menghadapi Tem. Tem menjadi kali ini kuncian bagi tim Geek Fam. Yang bisa menang antara Geek Fam juga dan juga Tem akan sangat mungkin dapat WC di game kali ini. Tapi VPE dari tadi mereka juga bisa bilang cukup lama bertahan dengan 3 player. Kalau mereka bisa menahan dan tunggu Tem dan Geek Fam fight, mereka nge-third party bisa beda cerita ini. Dan bener aja, Tem ditangkap oleh satu pemain. Tinggal nunggu Geek engage fight dengan Tem, dia nge-third party bisa-bisa VPN chicken malah. Iya, ini tergantung momentum mana yang bakal lebih diuntungkan. Wow. Empire gila men. Masih ada backup dari bagian belakang, tapi di backupnya sama Geek Fam. Terbantu oleh pergerakan dari Yuhai yang begitu barbar dan Stun. Terlihat di balik sebuah dasian namun masih belum ada peluru yang bisa membuat Stun connect dan di-push nih. Mika bakal melemparkan sebuah granat, sebuah tindakan push agresif akan dilakukan oleh Geek Fam kali ini. Kelihatan mau ngapain lo, jump shoot, diamankan sama Yuhai. Yuhai front shoot dan berhasil. Sebuah flick shot yang begitu bagus datang dari bocil Geek Fam. Yuhai memporak-porandakan Tem dan memulangkan Tem ke lobby. Terlalu sibuk lompat pukul malah tertumbangkan. DX yang tadi tinggal menyisakan seorang Lamborghini ngebut sampai Central Circle. Kali ini malah bertahan. Tapi lihat kali ini one on one situation. 2 steps menghadapi Snipes. Dan ternyata langkah-langkah seorang Steps bisa meredam pergerakan seorang Snipes. Tapi Yuhai mendengar adanya Steps. Kita bakal lihat kali ini lemparan kendaraan, lemparan bom menuju ke arah connect dan connect
Perfect grenade dari seorang Yuhai membuatnya langsung tersungkur menuju ke arah tanah dan Yuhai is on fire. Oh my god. Orang sekeras batu pun tumbang sama Yuhai. Betul sekali, Yuhai mendapatkan knock karena 2 pemain dari Vampire. Tinggal Swap the last man standings yang sudah Lambo ketahuan. cukup terjaga di fortingan yang dia buat sendiri. Tapi Yuhai posisinya benar-benar prima banget untuk mendapatkan seorang Swap. Swap gak bisa pick. Ketika dia nge-pick itu overpick dan bakal kelihatan oleh Yuhai. Tapi lihat Lamborghini dia pun nggak mau tumbang begitu saja. Dia coba lempar beberapa granat. Siapa tahu connect, siapa tahu tumbang, at least dapat damage katanya. Ya, at least dapat damage. Kita bakal ngelihat juga dan Lamborghini kelihatan sama Yuhai lagi. Lagi-lagi Yuhai ini average elim dia bakal naik jauh sih. 6 elim dalam satu game, setengah elim dari tim Geek Farm dikantongi oleh Yuhai. Ya, agak YOLO tadi Swap memberikan sebuah counter berarti ke arah Yuhai, tapi dari Stone. Halo Yuhai! Hampir menjadi penentu kemenangan untuk Geek Fam dan hampir mendapatkan seorang Swap, tapi Swap masih cukup terjaga dan Stone di finishing oleh Demrut. Kali ini Swap bakal dikontrol begitu saja, sebuah front shoot, sebuah tembakan dari Demrut ke arah Swap yang masih bisa bertahan di balik sebuah vehicle dan akan ditabrak. Pergerakan lihat dari Yuhai, barbar banget mengambil backline dari Swap, berusaha untuk menembak Swap. Kali ini granat, ini dia sebuah finishing yang bakal begitu tragis. Granat dilemparkan, Molotov juga sudah dibakar. Swap bakal menghilang dan Mikalah yang menjadi eksekutor terakhir untuk memulangkan Swap. Winner chicken dinner untuk Geek Fam. Yuhai 7 elimination dan Mika 6 elimination. Ini total